Pemirsa, ulah brutal geng motor menggegerkan warga Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Aksi bengis itu mengakibatkan 2 orang menjadi korban. 1 di antaranya meninggal dunia. Hingga kini polisi masih terus mengejar para pelaku. Lantas bagaimana kasus ini bakal bergulir? Ikuti jejak kasus teror geng motor Moonraker. Warga Pesanggerahan digegerkan dengan adanya aksi geng motor Moonraker yang menyerang dan menewaskan 1 penjaga warung dan 1 orang luka-luka. Penyerangan ini terjadi pada Minggu dini hari 20 September 2020 lalu. Lantas, siapa terduga pelaku aksi geng motor Moonraker ini dan bagaimana mereka beraksi? Inilah jejak kasus. Aksi anarkis geng motor di ibu kota Jakarta memakan korban jiwa. Kejadian itu berlangsung di sebuah warung di bilangan Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Warung ini menjadi saksi bisu kebrutalan komplotan motor yang menyerang sekelompok pengunjung. Penyerbuan itu mengakibatkan Toto Handoyo, sang penjaga warung, meregang nyawa. Ia tewas akibat sabetan senjata tajam salah satu anggota geng motor. Pak Toto terpampang gitu udah geletak. Saya langsung lapor ke Polsek, ke Pesanggerahan. Dari Polsek didapat telepon kalau Pak Toto udah meninggal. Yang saya dapat informasikan, kebetulan saya lagi ada di daerah pas kejadian itu. Kebetulan orang saya ada yang telepon bahwa ada kejadian ribut-ribut. Nah, sementara yang saya tahu Pak Toto ini sedang melerai gerombolan motor yang sedang menyerang, ada tongkrong motor di sini. Memang tongkrong motor ini kadang-kadang suka ngopi di sini, gitu loh Mbak. Suka kopdar di sini. Pak Toto ngeliat kejadian itu dia respon melerai. Kasian juga ternyata tindakan anarkis yang geng motor ini nih yang saya juga kaget gitu loh, langsung main tegas saja. Sempat teman saya juga ingin menyelamatkan, katanya masuk ke dalam gitu, tapi sudah tidak bisa diantisipasi lagi. Selain Toto, seorang anggota komunitas sepeda motor lain bernama Ricky Wahyudi mengalami luka-luka dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Karena lihat mereka itu bawa senjata tajam, mereka kabur, Pak. Dan temannya ada 1 yang luka di instalasi ini, yang dekat kaca. Luka, lari ke arah Mustopo. Nah, yang lain di sini kabur karena Pak Toto ada di sana mau melerai. Di warung 7090 Bintaro Permai inilah tempat kejadian perkara aksi penyerangan geng motor Moonraker yang menyerang secara tiba-tiba sejumlah pemuda yang kebetulan sedang menongkrong di warung ini pada Minggu dini hari 20 September 2020 lalu. Sang penjaga warung pada malam hari itu sedang asyik menonton TV dan dikagetkan dengan adanya aksi penyerangan ini. Sehingga secara tiba-tiba sang penjaga toko yang bermaksud ingin melerai aksi penyerangan tersebut justru terimbas dengan tewas di tempat lantaran dibacok oleh salah satu anggota geng motor Moonraker. Pasca kejadian, aksi geng motor ini pun segera berlari menuju 2 arah yang berbeda. 1 menuju arah Veteran dan yang 1 lagi berlari menuju arah Ulu Jami. Menurut keterangan sejumlah saksi mata, geng motor yang diduga bernama Moonraker ini tiba-tiba datang dan tanpa basa-basi menyerang pengunjung warung yang merupakan komunitas motor lain. Geng motor itu yang ekstasi posisinya di sini nih. Posisinya saya di bangku itu, Bang, situ. Nah, setelah itu baru ada motor dari sana langsung nyerang ini, anak ekstasi itu nyerang. Nah, anak ekstasi ada yang kena di sini, sebutan Pak Arif. Yang si korban ini namanya Pak Toto, ya teman saya. Itu mau ngelerai dia, Bang. Mau ngelerai. Anaknya itu yang nyebet kurang lebih kiri-kirinya kecil lebih dari saya.
langsung tambah basa-basi, langsung disebet lehernya. Habis sebet, saya pas di belakangnya Pak Toto itu korban. Langsung saya lari masuk ke situ nyari senjata juga. Ngelawan nggak nemu, akhirnya dia udah keburu nggak ada. Ada berapa motor Pak yang nyerang semalam Pak? Kalau 4 motor lebih. 4 motor lebih. 4 motor Orangnya lebih. Pak berapa Pak? Orangnya banyak sih Pak, karena berboncengan Pak. Berboncengan. Yang satu bawa celurit, yang satu bawa parang panjang. Kurang lebih 1 meteran. Motif penyerangan hingga kini masih menjadi teka-teki. Polisi terus melakukan penyelidikan untuk memburu identitas para pelaku. Anggota dari Polsek Pesanggerahan dan tim Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan sekarang masih mencari keberadaan pelaku. Untuk saksi sudah diminta keterangan, saksi sekitar TKP dan alat-alat bukti lainnya. Sementara tim masih bekerja untuk melaksanakan pengembangan untuk mencari pelakunya. Kita dalami dari korban yang memang luka yang di sasaran awal. Nanti kita dalami, doakan saja nanti kita akan dapat pelakunya. Lantas mengapa aksi geng motor yang seolah identik dengan kekerasan terus saja berulang? Mungkinkah perilaku brutal tersebut merupakan bentuk aktualisasi diri kelompok tertentu? Perilaku kolektif, perilaku kelompok itu memang selalu mencemaskan. Pertama karena memang daya destruksinya luar biasa pada lawannya, ya. Yang kedua juga pada orang-orang yang tidak berdosa, yang kebetulan lewat atau berada di tempat dan waktu yang salah. Karena tadi mereka sebagai kelompok itu kemudian ngamuk ya, bisa menyerang secara luar biasa, sehingga kemudian lalu tidak hanya orang yang diserang yang kemudian bisa luka dan seterusnya, tapi juga orang yang berada di sekitarnya. Nah untuk itu maka memang menurut saya sebetulnya secara substansi ini nggak beda dengan perilaku kolektif lainnya ya. Sebagai contoh misalnya perkelahian antar kampung, ya, perkelahian atau tawuran antar sekolah, ya, yang pada dasarnya adalah akibat daripada perilaku kelompok yang dimana kemudian anggota-anggotanya sudah berubah jiwanya, bukan lagi jiwa individu-individu, tapi sudah menjadi jiwa kelompok. Nah, pada konteks jiwa kelompok ini, orang-orang yang takut berbuat pun juga lalu menjadi berani, ya karena tadi dia sudah menjadi dipengaruhi oleh jiwa kelompok tersebut. Dan yang kedua adalah dalam rangka berbuat yang keji dan ekstrim pun juga mereka mampu melakukannya. Padahal kalau pada tingkat individu mereka tidak mampu melakukannya.